Nggak bawa? Nggak, mamanya aneh banget. Nah, ini kan udah malam. Anak bayi kan ini jam 8. Tega-tegaan aja. Begadang. Oke Bang, hari ini ada kegiatan apa nih? Hari ini kita mampir ke Imbex untuk memeriahkan salah satu booth kesayangan kami. Ini, nggak usah di-mention ya. Kalian pasti udah tahu, karena ini yang terbaik. Asik. Jadi gua sama istri gua, sekaligus nanti kita bakal ke panggung untuk cerita-cerita, mumpung gua masih jadi artis ya. Jadi masih menarik perhatian gitu ya. Oh, bicara soal anak nih, gimana nih bagi Koko sama Jolin, Ci? Koko suruh ngapain aja? Siapa yang banyak begadang sih? Denny tugasnya satu, yang dia paling pintar, mungkin dia juga nggak tahu karena nggak pernah aku puji. Apa ya? Apa itu? Ngajarin dia. Oh. Iya. Jadi aku tuh banyak suka ngirimin Denny video TikTok gimana cara menstimulasi anak. Iya benar. Itu Jadi aku selalu kirimin Denny, dan aku kan kirimin doang tuh, diam-diam dilakuin. iya, jadi kayak ngajarin dia berbalik, terus ngajarin dia pelan-pelan merangkak gitu, stimulasi, merayap, simulasinya kayak gitu. Tapi seru tau, seru ngelihat anak sendiri belajar gitu, ternyata seru banget. Enaknya punya anak ya? Mau lagi? Iya. Mau lagi? Hah? Ada penambah kok. Boleh ya? Tapi sama orang lain boleh gak? Oh, perubahan seperti apa kok udah jadi Denny? Jadi ini. Sekarang saya lebih bisa menahan emosi. Karena kalau saya tidak bisa menahan emosi, bisa terjadi hal-hal buruk ya. Karena waktu saya muda, saya tidak bisa menahan emosi. Jadi itu satu. Yang kedua adalah saya lebih mempertimbangkan sikap-sikap saya di publik. Karena biar bagaimana, udah mulai harus ngejaga ya beberapa hal lah gitu. Itu sih kalau aku. Kalau Jolin gimana? Melihat perubahan dari Koko. Kalau Denny nggak usah setelah punya anak, dari sebelum menikah selama sesudah menikah aja dia berubahnya banyak banget. Emang benar yang paling utama itu menahan emosi. Iya, karena kalau malam saya berubah jadi Power Ranger, ya. Kalau siang agak ngepet jadi babi ngepet ya. Kadang-kadang jadi Sailor Moon juga. Niko Densu makin bucin sama Ciolip mungkin seperti apa sih? Apaan lu bucin-bucin lu? Nggak ada, kita nggak Makin manja kalau kita makin selalu takut. berdua. Kayak kemarin ke Medan. Kita berdua kalau ada kerjaan aja. Iya, itu hubungan selebriti begitu ya saya. Kalau pas ada kerjaan ya kami bertahan demi kerjaan gitu. Selalu boros gitu. Kamu tuh kalau bercanda ya, kadang-kadang berdua orang kira beneran. Iya. Coba yang benernya. Mungkin kalau sering bucin itu gimana Ci? Koko sendiri gitu. Bucin. Dia nggak bucin. Dia juga nggak percaya kalau dia bucin gitu. Soalnya dia nggak bucin. Yang bucin kamu ya? Gak tua, aku juga nggak bucin. Buktinya anaknya mirip aku. Katanya apa? Katanya yang paling suka kabar. Enggak, katanya ada mitos kalau anaknya mirip ibunya, itu artinya bapaknya cinta banget sama ibunya. Bener nggak, Bu? Bukannya kebalik ya? Kalau anaknya mirip ibunya, ibunya kecintaan sama bapaknya. Lu jangan betul-betul aja lo. Sini lo masuk kamera lo. Tapi kan kebukti nih Ciolip bisa mengubah Koko yang tadinya dari gimana sih? Itu banyak banget yang bilang begitu, tapi kenyataannya enggak. Dia itu berubah karena dirinya sendiri, karena dia mau jadi lebih baik. Iya. Aku hanya mensupport kemauannya dia. Iya. Terus Pak ada peraturan apa sih gitu? Nggak ada lagi kayak gini mau lu kasih aturan. Yang apa ada gimana, gue Ci? diusir. Aturan. Yang ada dia yang kasih gue peraturan. Peraturan. Lah, kasih aturan. Iya. Tapi Ciolip takut gak sih keceklik Bill kalau lagi sama dedinya nih kan diajak parenting juga gitu, tempur digendong. Takut gak sih? Agak gemes kan dedinya gitu kan? Jantung gue lepas kalau sama bapaknya. Emang iya? Kadang-kadang ya kalau lagi main sama dia tuh, aku pasti ngikut. Gak percaya. Pantesan gua kalau gendong Bill dia suka lihat-lihat dari jauh. Emang semua istri begitu ya? Kalau anaknya ikut sama bapaknya emang agak worry ya? Takut juga kok. Oh. Gua Nah, kadang-kadang mainnya tuh suka kayak gitu. iya, tapi kalau gua nggak pakai tangan biasanya gua kayak gitu.
Yang tangkap gitu. Tapi kalau Densu ini romantis nggak sih, Ci? Enggak. Oh enggak, kenapa ya? Ya, lihat aja kelakuannya. Apakah dia romantis? Mungkin karena mungkin buktinya juga kalau kelakuannya begini bisa nyenengin istri juga gitu. Gue prinsipnya hanya romantis ke wanita lain ya. Istri sendiri enggak ya? Kenapa ya kalau pernikahan tuh begitu ya? Kadang-kadang kalau sama istri, tapi nggak semua ya mungkin ya. Gue ngerasa kayak romantis tuh udah bukan suatu hal yang harus, tapi suatu hal yang khusus. Jadi mungkin ada momen tersendiri. Kayak kemarin tuh kita jalan-jalan ke Korea, terus kita menikmati momen kita berdua di sana. Sembari kita juga ada aktivitas, ya romantisnya terjadi sendiri gitu loh. Dan itu jadi kayak momen aja buat kita berdua gitu. Di tengah hiruk pikuk polemik yang terjadi di Indonesia ya, kami melupakan itu semua gitu kan. Kecuali nggak apa kalau kita berdua. Iya, iya. Jadwalin. Eh, Jadwalin nggak sih? Iya, kita kadang-kadang masih jadwalin kayak Ya, misalnya keluar ke luar negeri bareng berdua. Jadi emang kita selalu mikirin juga quality time berdua. Apalagi udah punya baby kan. Si ibu pasti akan lebih fokus sama si baby. Yang mana si Olive ini juga dia mengasihi kan. Jadi dia akan fokus dengan asinya. Dan aku juga harus menjaga kesehatan mental dan emosinya. Makanya aku menghindari ini sebenarnya konflik-konflik yang bisa terjadi di luar sana. Supaya jangan sampai dia khawatir. Karena biar gimana seorang ibu yang sedang menyusui, dia baru punya anak, itu pasti kan dia lebih sensitif kan gitu. Tapi Denny itu plus poinnya satu, dia mengerti banget aku nyusuin. Ya, Itu tuh menurut aku nggak banyak bapak-bapak yang mengerti beratnya menjadi ibu yang menyusui sambil ngurusin anak. Itu banyak banget bapak-bapak nggak tahu. Jadi Denny ngeliat sendiri, aku aduh capek juga ya. kasihan sih memang. Kadang-kadang subuh-subuh dia harus bangun Nggak kan. harus setiap hari Iya. ya. Sabar, lagi ngomong. Ya, sabar ya. Kamu jangan kayak gitu ya, nggak bagus ya. Iya. Saya kasih 3 miliar kamu nanti ya. Masuk. Udah banyak uang gue diambil dia soalnya. Iya. Jajannya 3 miliar dia. Kayak gitu ya. Tiap bulan. Kalau itu tiap bulan ya. Iya. Jadi tapi khawatir nggak sih buat sekarang kayak kode itu kan diikutin banyak ujiannya nih sama yang sana juga yang lain-lain gitu. Suka khawatir nggak sih sebagai istri gitu kan? Godaan masih ya, Atau lucu godaan. aja ngeliatnya gitu. Godaan sama cewek. Sama yang itu yang agus-agus. Masalah, maksudnya masalah. Masalah itu. Lagi banyak masalah, Iya. kamu khawatir nggak? Kalau masalah jujur aku tidak begitu khawatir karena aku tahu Densu itu laki banget. Bohong. Dia laki banget. Dia itu kalau punya masalah dia hadapi. Bukan dia ngomong. Itu yang bikin aku jatuh cinta. Saya bohong. Apaan orang dia waktu gua kemarin lagi banyak problem awal-awal kan kelihatan. Nggak bisa lah, cewek kan lain di mulut, lain di hati. Ngerti nggak sih? Iya. Nah, gini kalau Diam kamu. kalau kepikiran mah pasti dong. Iya. Pasti. Tapi kita coba ngerti juga lah. Iya. Kalau kepikiran malam tidur kan kali ini gini ya. Iya. Besok gini ya. Besok apa lagi ya? Iya. Kok waktu kita jadi berkurang itu pasti. Iya, itu ya benar. Yang saling ngertiin siapa, Ci? Kalau ini apa? Biel yang paling ngertiin. Nah, jadi Biel kadang-kadang main sendiri. Dia suka belanja sendiri loh Ada kadang-kadang. ganti popok sendiri. Kadang-kadang ganti popok-popokannya sendiri. Biel tuh dia pengertian banget. Lebih pintar ya anaknya. Iya kayak, gua kayak sibuk deh. Papa lagi ngurus masalah itu ya. Ya udah, aku ganti popok sendiri aja. Bikin berantem. Suka cemburu nggak Ci? Kalau Densu nih banyak di fans sama ibu-ibu, cewek-cewek. Wah bohong lu, nggak ada lu. Kalau kayak gini-gini kan Itu banyak kan minta foto gitu. Emangnya ngefans sama Denny? Enggak ke dia, lu aneh aja lu. Soalnya. Suka cemburu nggak Ci? Deketin cewek-cewek. Emang iya deketin, emang iya ya? Iya. Ada yang DM biasa yang, oh kirim-kirim foto wah. Pas gue cek profilnya, waduh. Oh. Atau percaya aja sama kamu? Ya namanya biasa aja sih ya, kan nikah ya. Olive itu, gue belum menemukan Olive itu cemburu. Gue belum menemukan. Awal pacaran Dari awal pacaran, apa mungkin gue yang nggak sensitif, nggak peka, tapi gue belum menemukan dia cemburu. Biasanya kalau cewek cemburu akan kelihatan dari gestur kan, memberikan kode. Ketika kita nggak paham dengan kodenya, biasanya dia mulai menunjukkan physical attack, ya kan? Atau word of attack ya, bukan affirmation. Nah, Ci Olive tuh enggak. kamu kok berarti Jo?
Apa dia mungkin punya selingkuhan ya? Apa Olive cinta apa nggak sama Cody? Nggak pernah cemburu Sebenarnya kita nih. saling cinta nggak sih sebenarnya? Ya, kita kadang-kadang bingung juga ya. Iya, gue juga nggak pernah cemburu lah sama Olive. Cemburu kan tanda cinta kan? Iya. Belum tahu Olive nggak Belum tentu sih. Itu mungkin suami Anda. Sembarangan cemburu itu sebenarnya mungkin tanda ada komunikasi yang tidak sampai. Oh, gitu. Iya. Iya kan? Bener. Mungkin karena Iya. komunikasi kita lancar. Jadi aku nggak cemburu kayak misalnya kan banyak kadang-kadang banyak tuh ibu-ibu suka komen tuh. Yang bilang, ih kok ini ya nggak mikirin perasaan Cici konten sama cewek gini-gini. Iya, Itu kan benar. sebenarnya udah dikomunikasi. Ya aku nanti konten sama ini ya gini-gini. It's okay gitu. Iya, it's okay. Tangannya jangan ngecek leher gua dong di belakang. It's okay begini. Iya, jadi komunikasi kami telepati ya. Jadi kami biasa it's okay, tapi gue cekek gua di sini it's okay. Gitu. Yoi. Iya. Untuk Jangan nunjuk-nunjuk orang nggak sopan loh. untuk bicara soal rezeki ini selalu dipasangkan sama Cici, apalagi udah punya Biel nih, jadi nambah rezekinya mengalir. gimana Ternyata makin lancar nih. emang sangat Ya mau gimana ya? Emang Harus sepasang gitu. Nah, harus kok. pasang kalau Kemana-mana kerja atau kerja. sepasang apa? Kalau pekerja harus sepaket atau seperti apa? Iya, karena rata-rata kan BL kan masih bayi dan kita juga membatasi dia bekerja sama dengan produk-produk yang terlalu banyak. Kita hanya ngambil yang beberapa aja. Tapi karena masih bayi kan kita juga harus awasin ya, jangan sampai anak ini secara fisik, kesehatan dan kesempatan dia untuk berkembang itu terganggu dengan apa yang kita pilihkan buat dia. Jadi dari 200 produk yang masuk ya, ya kita ambil hanya sekitar 10% aja gitu ya. itu di 20 ya, kan 20 juga ya. Ini fee-nya beda sama Biel sama orang tuanya. Dibedain nggak sih kok kalau Bedanya ya fee-nya Biel sama buat Jadi ini saya akan membuka aib ini. Semua fee saya dan BL masuk ke tangan mamanya. Ya. Jadi ini digital jejak untuk BL suatu hari nanti, nak. Kalau kita nggak pernah tahu, ya uang semua ada pada mamamu. Papa tidak punya, ya. Papa hanya, Bawa ya. kan berarti papanya. Papa WMR. Enggak, udah naik. Udah naik. Udah 20 juta. Udah 20 juta. Pernah WMR, sekarang 20 juta gua. Udah manajer. Nah, aku tuh mengelola untuk pendidikannya dia, untuk nanti dia punya rumah, mempersiapkan segalanya. Berarti Siapa dia- tahu dia mau masuk Harvard, bisa belajar Jauh ya. Nah, loh. Percaya loh. Berarti emang diarahkan ya biar untuk menjadi artisnya. Enggak. Dia kayak dunianya sekolah boleh nggak? Ya, BL Hukum loh. akan menjadi pengacara. Lah, gua kasih tahu pengacara itu pekerjaan yang mulia. Bagaimana seorang pengacara itu membantu orang-orang yang susah. Iya dong. Dan gue pengen anak gua menjadi pengacara membantu orang yang susah. Berarti one day terjun ke selebritis, Apa? one day terjun ke dunia hiburan selebritis. Pengacara selebritis dia. Bisa kan? Apalagi? Nyanyi, pengacara selebritis nyanyi. Apa jadi atlet kayak papanya? Pengacara selebritis nyanyi atlet lagi. Sinetron, sinetron film, aktris. Iya, semua dia. Tapi dari mulai sekarang nggak mengalahkan dan ntar berapa sih kalau mengalahkan minat dia untuk Sebenarnya dari dalam perut sudah saya suges dia. gimana cara? Dengan kalimat-kalimat gitu, kamu nanti gede, kamu harus jadi ini, kamu harus nurut sama papa, sama mama nggak usah terlalu, ya, gitu. Aku udah suges. Jadi memang dari usia sekarang kita udah arahkan dia secara mental dan pemikiran. Jadi kita udah menstimulasi dia untuk lebih aktif sih. Karena BL itu lumayan sangat cepat berkembang. Terakhir kita cek ke dokter, usia perkembangannya dia secara mental dan IQ itu di usia 5 bulanan ke 6 bulan. 6 bulan. Jadi lebih cepat 2 bulan. Kemungkinan dia besok udah jalan ini. Jadi kami nanti mau cek Udah lagi. mall ya? Udah Mungkin iya dia udah nongkrong di mall ya 2 bulan lagi lah. Nah, Mau nambah kapan buat adik dia? Atau target? Aku jujur kapanpun aku oke, karena kan dapat biaya aja udah susah ya, pasti pada tahu ya. Jadi sedikasihnya kalau Tuhan kasih aku happy banget, tapi aku juga nggak mau terlalu berharap karena takut salah ngomong gitu. Nambah lagi nggak sih? Ya pengen lagi gitu misalnya. Ya kalau boleh milih ya bisa, saya mau. Bandung. Gimana nih, siap nggak? Hah? Nambah lagi anak dua.
Boleh? Proses laki-laki. Takut Proses loh kita lagi. kalau ngomong ya. Iya, tapi maksudnya proses kita tuh yang pertama susah banget, dan kita tuh sekarang pengen lebih nge-support orang-orang di luar sana dengan program 2 garis mereka. Makanya kita banyak mau menerima kerjaan yang arahnya ke sana. Karena kita tahu betapa sulitnya untuk punya keturunan ya. Jadi kalau ditanya yang kedua, ya kita sebenarnya ada takut-takutnya juga. Karena kita udah bersyukur banget punya yang pertama. Tapi kalau Tuhan kasih 2, ya kami siap menerima dengan sukacita sih gitu. Bantu doa ya. Bantu doa ya. Tapi kira-kira bagusnya cewek atau cowok ya? Cowok. Cowok ya. Cowok ya. Kita doa sama-sama, oke? Agak lama itu. Amin. 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 Berat si Olive ini bagi aku gimana sih kan dari beberapa podcast yang saya abang ya saya lihat tentang abang si Olive itu selalu memuji si Olive kayak Iya. Iya. Pujian-pujian yang saya berikan di tiap podcast untuk Olive itu sebenarnya lebih ke menjaga perasaannya dia. Supaya pulang ke rumah aman ya. Jadi istri yang bahagia lewat pujian-pujian ya. Walaupun pujian itu hanya saya dan Tuhan yang tahu, tapi begitulah cara seorang suami laki-laki kalau ingin bikin keadaan rumah tangganya baik-baik saja ya. Jadi poin-poin ini yang ingin saya sampaikan. Pujilah istrimu setinggi langit ya. Walaupun keadaan belum tentu sesuai ya, supaya dia bahagia. Karena kalau kamu puji dia bahagia, mungkin saja pujian itu terjadi dalam hidupmu. Karena istri yang bahagia akan memberikan kebaikan dan berkat untuk hidup kita. Percaya deh, lu coba. Olive gimana nih dipuji Bang Deds di podcast wah bahagia dia dipuji gimana ya? Majuan nih suaranya sini nih, kasihan dia, tangannya udah pegel nih. Iya. Dipuji gimana ya, happy lah pasti namanya dipuji gitu. Cuman kadang-kadang terharu juga. Cuma biasanya aku nggak dengar langsung soalnya biasanya aku dikirim sama orang ini suami kamu ini ya gitu. Aku kan nggak nontonin semua ya. Kadang happy kenapa nih aku dipuji ya gitu. Jadi pujian yang tulus itu datangnya bukan langsung. Biasanya kita ngomong ke podcast. Jadi kalau kalian ingin memuji istri kalian, cari podcast terdekat. Ya. Oke.